Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Noval Pojan dari kelas 12 MIPA 7. Akan membahas tentang soal-soal biologi untuk memenuhi nilai remedial biologi dari Ibu Fitri. Oke. Dimulai dari soal nomor 1, yaitu faktor-faktor penting untuk perkecambahan adalah A. Air, udara, dan tanah. B. Air, udara, dan suhu. C. Tanah, udara, dan suhu. D. Air, suhu, dan tanah. E. Tanah, air, dan derajat keasaman. Baik, karena kemarin kita sudah melakukan praktek, yaitu menanam kecambah di atas kapas dan dibasahi. Kapas di situ berperan sebagai pengganti media tanam, yaitu tanah. Baik, maka kesimpulannya, kecambah bisa tumbuh di atas kapas dan bisa menggantikan tanah sebagai media pertumbuhannya. Maka dari itu, faktor-faktor yang cocok adalah B. Air, udara, dan suhu. Lanjut kepada soal nomor 2, yaitu pada musim kemarau, tumbuhan sering menggugurkan daunnya untuk menghindari kekurangan air akibat transparasi hormon yang mempengaruhi peluruhan daun adalah hormon untuk mempengaruhi peluruhan daun dinamakan asam abisat. Maka pilihan yang tepat adalah D, asam abisat. Baik, lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkecambahan seperti gambar adalah tipe perkecambahan. Gambar tersebut menunjukkan tumbuhan yang tumbuh ke atas dengan biji yang terangkat. Maka proses tersebut disebut epigeal karena epi artinya atas dan kalau hipo artinya bawah. Maka jawaban yang benar adalah B, epigeal. Lanjut pada soal nomor 4. Dengan memperhatikan data pertumbuhan di tempat gelap, tentukanlah hari keberapa pertumbuhan paling tepat. Oke. Di tabel tersebut menunjukkan bahwa hari ke-1 tinggi tumbuhan adalah 1,7 cm, hari kedua adalah 3 cm, hari ketiga adalah 5,1 cm, hari keempat adalah 5,7 cm, hari kelima adalah 6,3 cm, hari ke-6 adalah 8,7 cm, hari ke-7 adalah 9,1 cm, dan hari ke-8 adalah 10,3 cm. Oke, jika dihitung dari hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-8, tinggi tumbuhan naik dari hari ke-1 ke hari ke-2 adalah 1,3 cm, dari hari ke-3 dari hari kedua ke hari ketiga adalah 2,1 cm, dari hari ketiga ke hari keempat adalah 0,6 cm, dari hari keempat ke hari kelima adalah 0,6 cm, dari hari kelima ke hari keenam adalah 2,4 cm, dari hari ke-6 ke hari ke-7 adalah 0,4 cm, dan dari hari 7 ke hari 8 adalah 1,2 cm. Maka dari itu, hari pertumbuhan paling cepat adalah hari ke-6 karena tumbuh sekitar 2,4 cm. Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan data pertumbuhan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan di tempat gelap lebih cepat dan pertumbuhan di tempat terang lebih lambat. Hal tersebut disebabkan akibat dari pertumbuhan di tempat gelap itu lebih cepat daripada di tempat terang adalah karena adanya auksin yang menguraikan cahaya. Maka dari itu, di tempat gelap tumbuhan akan lebih cepat tumbuh karena tumbuhan akan mengejar cahaya. Sebaliknya, di tempat terang tumbuhan akan lebih lama untuk tumbuh karena adanya kelebihan cahaya yang dapat menguraikan auksin. Maka jawabannya adalah A, cahaya menguraikan auksin. Lanjut kepada nomor 6. Organ-organ di bawah ini yang merupakan perkembangan dari lapisan mesoderm adalah
perlu kita ketahui bahwa lapisan terbagi menjadi 3. Yang ke-1 adalah ektoderm, yang kedua adalah mesoderm, dan yang ketiga adalah endoderm. Ektoderm berisi organ-organ seperti kulit, indera, dan saraf. Mesoderm berisi organ-organ seperti ginjal, jantung, tulang, dan kelamin. Endoderm berisi organ-organ seperti hati, lambung, dan usus. Maka, perkembangan dari lapisan mesoderm terdapat pada jawaban yang tepat adalah C, tulang, kelamin, dan jantung. Lanjut kepada nomor 7. Di bawah ini yang merupakan pertumbuhan pasca embrionik adalah pasca embrionik. Tahapan-tahapan embrionik ada zigot, morula, blastula, dan garula. Yang ditanyakan adalah pasca embrionik. Maka yang tidak terdapat di situ adalah regenerasi dan metamorfosis. Maka jawabannya adalah E, metamorfosis. Dan metamorfosis juga terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, lanjut kepada nomor 8. 2 mol asam priufat, 2 NADH, 2 ATP adalah hasil dari A. Glikolisis, B. Analisis, C. Reaksi antara, D. Siklus Krebs, dan E. Transport elektron. Baik, perlu kita ketahui bahwa proses respirasi aerob terbagi menjadi 4, yaitu 1. Glikolisis yang bertempatan di sitoplasma dan substratnya glukosa. Hasil dari glikolisis adalah 2 asam priufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Tahapan kedua adalah dekarbosilasi oksidatif yang bertempat di matriks mitokondria dan substratnya 2 asam priufat dan menghasilkan 2 asetil KO2, 2 NADH, 2 CO2. Yang ketiga adalah siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria yang substratnya adalah 2 asetil KOA yang menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 EADH, dan 4 CO2. Yang keempat adalah transport elektron yang bertempat di krista mitokondria dan substratnya adalah NADH sama dengan 3 ATP dan FADH sama dengan 2 ATP dan menghasilkan 34 ATP dan H2O. Yang ditanyakan adalah asam priufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Maka dapat disimpulkan itu adalah hasil dari glikolisis. Jawabannya adalah A, glikolisis. Lanjut ke soal nomor 9 yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir dalam tahapan transport elektron adalah akseptor elektron terakhir adalah O2 atau oksigen. Maka jawabannya adalah A, oksigen. Lanjut ke soal nomor 10. Pembentukan oksigen terjadi pada tahap reaksi terang, tepatnya pada reaksi A. Fotolisis CO2, B. Fotofosforilasi siklik, C. Fotofosforilasi non-siklik, D. Fotolisis H2O, dan E. Siklus Calvin. Baik, karena pembentukan oksigen terjadi pada pemecahan air, maka itu terjadi pada fotolisis H2O dan menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya adalah D, fotolisis H2O. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ini nilai biologi saya mencukupi.